Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya selaku moderator atas nama Sendi Amin Boki dan teman saya atas nama Sila. Baik, materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah taksonomi kesalahan berbahasa. Di sini ada 3 pertanyaan, jadi kami bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, taksonomi kesalahan berbahasa berdasarkan kategori linguistik. Saya berikan kesempatan ke teman saya untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan taksonomi kesalahan berbahasa berdasarkan kategori linguistik. Taksonomi ini mengelompokkan kesalahan berdasarkan unsur-unsur bahasa yang dilanggar. Unsur-unsur tersebut meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, leksikal, dan semantik. Kesalahan fonologi. Kesalahan fonologi terjadi pada tataran bahasa. Kesalahan ini tampak pada cara pelafalan huruf atau kata. Contohnya mengucapkan foto untuk foto, sia untuk saya. Penutur bahasa daerah sering menghilangkan konsonan akhir, misalnya makanan, bawa. Penyebabnya interferensi bahasa ibu tidak familiar dengan fonem tertentu. Kurangnya pembiasaan mendengar bahasa Indonesia baku. B. Kesalahan morfologi. Kesalahan morfologi berkaitan dengan pembentukan kata seperti akusasi atau unjuran, reduplikasi, dan pemajemukan. Bentuk kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan penggunaan afiks. Memfoto seharusnya memotret, mensapu seharusnya menyapu. Kesalahan yang kedua, kesalahan bentuk kata. Terbahak-bahakan salah dalam reduplikasi. Kesalahan yang ketiga, kesalahan pemilihan bentuk derivasi. Pemberhentian karyawan atau pemutusan hubungan kerja. Penyebabnya tidak memahami gaya penyesuaian fonem dalam afiks atau nasalisasi. Pengaruh bahasa daerah, kurangnya pemahaman morfologis. C. Kesalahan sintaksis. Kesalahan yang paling sering muncul terjadi ketika struktur kalimat tidak sesuai kaidah tata bahasa Indonesia. Yang pertama, kesalahan struktur kalimat. Contohnya, saya sudah buku itu baca. Dia makan di rumah, saya pergi. Artinya tidak efektif. Yang kedua, ketidaksesuaian subjek dan predikat. Contohnya, para siswa adalah rajin belajar, artinya predikat tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan penggunaan konjungsi. Walaupun hujan tetapi dia datang, artinya double konjungsi. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Redundansi, ketidakjelasan referen atau urutan unsur yang tidak tepat. Bagian B, kesalahan leksikal atau diksi. Salah pilih kata sehingga makna menjadi rancu atau tidak tepat konteks. Contohnya, dia sangat konsekuen dalam bekerja, artinya harusnya konsisten. Silakan konsumsi obat itu, artinya seharusnya minum. Bagian D, kesalahan semantik. Kesalahan makna yang membuat pesan menjadi ambigu atau salah. Contohnya, harga nasi itu sangat murah sampai mahal. Contoh yang kedua, dia membunuh waktu dengan tidur, artinya makna idiom tidak tepat. Baik, terima kasih. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu taksonomi kesalahan berbahasa berdasarkan strategi permukaan. Saya berikan kesempatan lagi pada teman saya untuk menjawab. Baik, taksonomi kesalahan berdasarkan strategi permukaan. Konsep ini diperkenalkan oleh Bulay-Burg dan Krasnen pada tahun 1982 untuk mengidentifikasi bentuk kesalahan di permukaan kalimat yang tampak secara langsung. Ada 4 tipe utama. Yang pertama,
omission atau penghilangan. Menghilangkan unsur yang wajib muncul dalam sebuah struktur. Contohnya, dia pergi sekolah. Artinya hilang preposisi ke. Contoh yang kedua, saya makan nasi. Benar, tetapi saya makan di rumah jika butuh keterangan unsur yang sering dihilangkan. Yang kedua, addition atau penambahan. Menambahkan unsur yang seharusnya tidak ada. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswi. Jenis addition: 1. Bemerking. Yang kedua, regulation. C. Misformation atau pemilihan bentuk yang salah. Menggunakan bentuk atau kata yang tidak tepat. Contohnya, dia menyapu lantai, seharusnya menyapu. Bagian B, misordering atau kesalahan urutan. Elemen kalimat disusun tidak sesuai kaidah. Contohnya, saya sudah buku itu baca. Contoh yang kedua, pulang dia ke rumah tadi. Baik, terima kasih. Kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Taksonomi kesalahan berbahasa berdasarkan kategori komparatif. Di sini saya sendiri akan menjawab. Taksonomi kesalahan berbahasa berdasarkan kategori komparatif. Taksonomi ini menganalisis sumber kesalahan dengan membandingkan produksi bahasa penutur dengan bentuk bahasa baku. Terdiri dari dua kategori besar. Yang pertama, kesalahan interlingual. Kesalahan yang muncul akibat pengaruh bahasa pertama atau R1 terhadap bahasa kedua atau R2. Contoh, penutur bahasa daerah mengatakan beta sumakan. Ketika berbicara bahasa Indonesia, saya pergi pasar. Artinya pengaruh bahasa Timur Indonesia. Penyebabnya, struktur bahasa daerah terbawa ke bahasa Indonesia. Penutur lebih fasih dalam R1 dibandingkan R2. Interferensi fonologi, morfologi atau sintaksis. Yang kedua, kesalahan intralingual. Kesalahan yang terjadi karena kurang memahami bahasa target, bukan karena pengaruh bahasa ibu. Jenis kesalahan intralingual menurut Riccal pada tahun 1971. 1. Overgeneralisation, itu menarik aturan umum ke situasi yang salah. Contohnya, mensapu itu karena mengira semua kata diawali men. Contoh yang kedua itu ignorance, itu tidak memahami batasan aturan umum. Contohnya, saya ingin dia untuk pergi. Yang ketiga itu aturan diterapkan tetapi tidak lengkap. Contohnya, saya ingin makan tanpa objek, padahal perlu konteks. Baik, demikian hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.